Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdhul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kesempatan untuk kita semua untuk bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dalam memahami ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Langsung saja ayat 262. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Alladzina yunfiquna, alladzina orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan. Jadi kalimat alladzina yunfikuna ini udah sepaket ya Pak ya, sepaket dalam arti alladzina itu dinamakan isim mausul. Dinamakan apa Pak? Isim mausul, kata penghubung. Isim mausulnya jamak karena ada ya nunnya. Yungfikuna sebagai selahnya. Selah itu kalimat yang dihubungkan oleh isim mausul itu. Yungfikun juga fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang pelakunya kalimat yang tersimpan di dalam kalimat yungfikun itu hum atau jamak juga. Jadi nanti antara alladzina dengan yungfikuna sudah satu, sudah pas. Orang-orang yang menginfakkan amwalahum itu terdiri dari dua kata. Amwala ditambah dengan hum. Amwala dan hum. Kalimat amwala huruf terakhirnya la. Amwala. Huruf terakhirnya berarti fathah. Maka ini posisinya dia menjadi objeknya. Yang menjadi objek. Objek itu kalau diistilahkan dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih. Namanya maf'ul apa? Bih. Bihi, maf'ul bihi. Orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka. Kalimat amwal itu jamak
dari kalimat mal. Jamak dari kalimat mal. Malun artinya harta. Amwalahum harta-harta mereka fi sabilillahi di jalan Allah. Di jalan Allah. Orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, maksudnya di jalan Allah apa Pak? Dalam keridhaan Allah, gitu ya, fi sabilillah. Summa kemudian la yutbi'una antara kalimat yutbi'una dengan kalimat yungfikuna ada kesamaan enggak? Yaitu samaannya apa? Dia mengikuti pola yang sama. Kalimat yungfiquna dengan kalimat yutbi'una. Dua kalimat ini kalau kita perhatikan, dia mempunyai pola yang sama. Maka nanti bentuk fi'il madhinya adalah angfaku. Angfaku. Kalau yutbi'u berarti polanya apa? Sama. Polanya sama. Berarti atba'u. Angfaku mereka telah menginfakkan, yungfikuna mereka akan atau sedang menginfakkan. Atba'u mereka mengikuti, yutbi'una mereka akan mengikuti atau atba'a itu tidak sekedar mengikuti ya. Mengiringi. Nah, nanti pola bentuk fi'il amrnya juga sama. Itu bentuk fi'il amrnya adalah angfiku. Berarti kalau yutbi'una berarti fi'il amrnya apa? Atbi'u. Ini polanya sama.
Nah, untuk melihat polanya sama itu dilihat dari harokatnya. Antara atas dengan bawahnya pasti harokatnya sama. Orang-orang yang menginfakkan atau menafkahkan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi. Mereka tidak mengiringi. Mereka itu siapa, Pak? Alladzina yunfiquna ma anfaqu, apa-apa yang mereka infakkan. Nah, kalimat anfaqu ini bentuk fi'il madhi dari kata yunfikuna yang ini. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringinya entah kapan, karena menggunakan kata summa. Jadi nggak ikhlasnya itu bukan pas saat memberi. Saya ngasih duit Pak Rahmat, Pak Rahmat ini saya kasih duit 1 juta. Mungkin hari ini saya apa? Ikhlas, ngasihnya ikhlas. Tetapi entah kapan, entah sebulan yang akan datang atau setahun yang akan datang. Yang penting la yutsbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Kemudian la yutsbi'una, mereka tidak mengiringinya, ma anfaqu, apa-apa yang mereka nafkahkan, tidak mengiringi apa? Mannaw wala adha. Mannaw, apa artinya mannaw? Apa? Mengungkit-ungkit, menyakiti. Mannaw yaitu mengungkit-ungkit. Wala adha, dan tidak pula menyakiti. Lahum, bagi mereka. Di sini ada tanda la kecil ini. Ini tanda apa, Pak? Yang ini nih. La kecil yang ini. Ini tanda apa nih? Tanda lanjut itu apa lanjut? Agak susah emangnya. Jadi la itu kepanjangan dari kata la waqfa fihi. La itu kepanjangan dari kata la waqfa fihi. Artinya apa? Yang belakang malah ngomong, itu yang mau saya tanyain, kok malah ditanya. La waqfa fihi. Apa? Tidak ada waqaf, apa waqaf? Berhenti, fihi, padanya. Jadi maksudnya kalimat lam alif itu bukan tempat berhenti. Makanya kalimat lahum, lamnya ada tasdidnya. Ya, lamnya ada tasdidnya.
lam yang lahum ada tasdidnya. Karena nanti akan diwasolkan. Man nawwala adallahum. Mereka tidak mengiringinya, apa yang mereka infakkan itu mengungkit-ungkit serta tidak apa? Tidak menyakiti. Mengungkit-ungkit. Kamu itu kalau nggak ada saya, kamu itu bilangin ngeyel, kalau nggak ada saya kamu jadi apa kamu? Wala ada, dan tidak pula menyakiti. Nah itu bisa terjadi entah setahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang. Kamu bisa segede ini, bisa sesukses ini kalau nggak ada saya. Waduh. Makanya kalimat kalau nggak ada saya itu udah bahaya itu. Artinya kalimat itu manawwala adza ini nanti bisa membatalkan apa Pak? Membatalkan pahala yang sudah pernah didapatkan. Nah ini yang terus kemudian orang itu merasa apa ya? Merasa yakin kalau bakal masuk neraka. Karena apa? Sedekah yang sudah dikeluarin berpuluh-puluh tahun yang lalu itu pahalanya bisa apa Pak? Bisa hilang. Gitu. Makanya nanti apa yang sudah kita keluarkan itu ya orang sedekah atau orang infak itu ibarat orang ludah. Buang ludah. Terakhir Bapak ngeludah di mana? Udah nggak inget, udah lupain. Lahum bagi mereka, bagi mereka yang apa Pak? Yang infak, yang tidak diiringi dengan apa ya? Tidak diiringi mengungkit-ungkit serta tidak diiringi menyakiti. Wala ada. Nah kalimat wala nih, la yang ini. Kalau la yang ini itu nanti diatofkan kemana? Ke kalimat la yutsbi'una. Jadi summa la yutsbi'una ma anfaqu manna, summa la yutsbi'una ma anfaqu ada. Karena nanti manna ada apa nih? Ada tanwinnya, adzan juga ada tanwinnya. Bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu ajruhum, ajrun, upah. Ada yang mengartikan pahala. Ajruhum, pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka, maksudnya mereka mendapatkan pahala dari Allah. Wala khaufun, dan tidaklah takut, khauf, tidaklah takut, alaihim, atas mereka. Ada yang menerjemahkan wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut alaihim, atas mereka. Maksudnya apa Pak? Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih. Enggak takut, enggak sedih. Berarti yang ada apa? Ketenangan. Itu bagi siapa? Orang yang mendapatkan pahala. Wala khaufun alaihim, dan tidaklah atau tidak ada rasa khauf, takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah mereka yahzanuna, mereka bersedih. Mereka bersedih. Maksudnya tidak bersedih.
bersedih. Kita ulangi ya dari awal. Alladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah. Summa, kemudian la yutsbi'una, mereka tidak mengiringi ma'anfaku, apa yang mereka infakkan, tidak mengiringi apa, manawwala ada, rasa mengungkit-ungkit, wala ada, dan tidak pula menyakiti. Lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka. Wala khaufun, dan tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Mereka tidak bersedih hati. Qaulun ma'rufun, kalau tanda yang ini tanda apa, Pak? Tanda apa yang ini, Bu? Ini bintang, jangan ngomong bintangnya Naruto. Repot. Ini tanda apa namanya? Ini tanda namanya ar-rubu. Ar-rubu itu ya, rubu itu kan berasal dari kalimat ar-robi'ah, 4. Rubu berarti 1/4. Maksudnya 1/4 apa nih? 1/4 juz. Qaulun ma'rufun. Qaulun, apa qaul? Perkataan. Kalimat qaulun, perkataan, setelahnya ada kalimat ma'rufun. Ada kesamaan nggak antara kalimat qaulun dengan ma'rufun? Ada, yaitu sama-sama huruf terakhirnya dhammah tanwin. Nih. Maka yang kedua ini, kalimat al-ma'rufun ini, dia posisinya berarti menjadi sifat, menjadi sifat. Nah, sifat itu dari sifat kalimat apa? Yaitu kalimat qaulun. Maka dalam menerjemahkan, qaulun ma'rufun, ucapan ma'rufun yang baik. Ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan, minta ampun, minta maaf. Khairun, itu lebih baik. Nah, kalimat khairun itu menjadi sifat maghfirah atau tidak? Nah, inilah kadang-kadang, Pak, kita itu harus memperhatikan bentuk domatain. Pernah merhatiin sampai segitunya, Pak? Bentuk domatain itu berbeda. Ada yang domahnya 2 kali, ada yang pakai caping gitu, pakai itu. Maksudnya gini. Di dalam kalimat wa maghfiratun ini, yang ini, wawunya ini adalah nanti diatofkan ke kalimat ma'rufun. Ya. Ini, kemudian ini. Harokatnya berbeda, tapi sama-sama dhammah tanwin. Maka
Terjemahnya begini, qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan ampunan. Maksudnya apa? Ucapan ampunan, ucapan minta ampun dulu Pak, ucapan. Jadi qaulun ma'rufun, qaulun maghfiratun. Dalam hal kita menginfakkan, ya, infak, sedekah itu, ada sesuatu, kan tadi apa? Tidak mengiringinya dengan mengungkit-ungkit serta tidak menyakiti. Nah ini ada kabar gembira nih Bu, bagi orang-orang yang nggak punya duit, nggak bisa sedekah. Ternyata ucapan yang baik, ngomong yang baik itu Bu, nyenengin orang, ngaji yang lucu-lucu kayak gitu-gitu nyenengin orang, serta ucapan minta maaf, minta ampun. Ada orang minta mohon maaf, misalnya ada orang mau pinjam duit, maaf ya, enggak. Qaulun ma'rufun wa qaulun maghfiratun khairun, nah, itu lebih baik. Jadi bukan ampunan yang baik, bukan, tapi apa? Ucapan yang baik serta ucapan ampun, minta maaf, khairun, itu lebih baik. Nah, karena kalimat khairun bermakna lebih baik, maka harus ada pembandingnya, min. Nah gitu, jadi ada kata lebihnya, min. Khairun min shadaqatin, itu lebih apa tuh? Lebih baik, min shadaqatin, dari apa? Daripada sedekah. Nah sekarang bedanya apa? Antara kalimat ma'angfaku, menginfakkan, sekarang di sini tidak ditulis dengan kata infak, tapi sedekah. Apa sedekah itu Pak? Kalimat sedekah berasal dari kalimat sodako. Artinya apa? Berasal dari kata sodik, yaitu benar. Itu berasal dari kalimat sodik, yaitu benar. Makanya sodakoh atau pemberian itu harus dari harta yang memang benar-benar jelas arahnya. Lebih baik min sodakotin, daripada sedekah, yatsba'uha, ada yatsba'u, yang mengikuti atau mengiringi, hanya. Kalimat ha itu kan kata ganti. Kata ganti ha itu yang digantikan, carilah kata yang ada apa? Yang ada tak marbutohnya. Yang ada tak marbutohnya. Yatsba'uha ada, lebih baik daripada sedekah yang mengikutinya ada rasa apa tadi? Mengungkit-ungkit apa menyakiti? Menyakiti. Kalau mengungkit-ungkit apa? Mannau, jadi manan. Ucapan yang baik serta minta ampun atau ampunan itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti menyakiti. Jadi kalau kita ngasih sesuatu sambil menghinakan orang yang dikasih, gitu. Makanya dulu sempat rame itu di masjid saya, di masjid. Ada anak
santunan anak yatim. Santunan anak yatim bulan Muharram kayak gitu. Mending ngasihnya agak gedean, mungkin nggak masalah, ngasihnya sedikit. Wah, seolah-olah apa ya, merendahkan anak yatimnya gitu. Diundang jauh-jauh, gampangannya gitu Pak, jauh-jauh ngasihnya dikit, dibuat dokumentasi doang, kayak gitu-gitu. Kalau bisa dikurangin aja lah kayak gitu-gitu itu. Merendahkan orang, di foto-foto. Ada orang apa namanya, pemulung, dikasih makanan Jumat berkah, dilemparin lagi. Pernah lihat ya Pak ya? Dilemparin lagi ke yang ngasih. Ya bukan berarti ngasihnya itu nggak baik, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang ngasih. Makanya orang ngasih itu nanti ada istilah sirran wa ala niatan. Ada orang memberi secara sir, ada orang memberi secara alaniyah, terang-terangan. Makanya kalau dalam hal urusan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi kayak kita ini Pak, memang lebih baik apa? Share. Tapi kalau sudah urusannya organisasi, masjid dan sebagainya, itu lebih baik ditampilin, kan gitu. Misalnya kalau dalam urusan hal kewajiban, memang lebih baik ditampakkan. Kalau perkara-perkara sunnah, lebih baik disirkan. Jadi memang semuanya ada porsinya masing-masing. Kayak misalnya kita nyumbang ke masjid, nyumbang semen atau apa, itu memang sebaiknya yang menerima mengumumkan, ini loh, dari si A. Tetapi yang memberi harus tidak boleh terpengaruh dengan apa? Dengan pengumuman itu, enggak menjadikan ia sombong, enggak menjadikan ia ria, enggak menjadikan ia ujub. Enggak ada pengaruh. Gitu. Misalnya ada orang zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebaiknya kapan? Paling afdolnya orang zakat fitrah, yaitu menjelang sholat Idul Fitri. Menjelang sholat Idul Fitri itu Pak, itu paling afdol. Hari raya sudah menjelang sholat Idul Fitri, atau di malam takbiran, itu paling afdol. Nah, kalau sudah ngomong kalimat afdol, lebih baik melalui panitia apa langsung dikasihkan ke orang fakir miskin? Langsung. Kalau lewat panitia ya sebaiknya sebelum-sebelumnya. Iya kan? Gitu. Kalau saya ngambil afdolnya, tapi kita ngasih ke panitia, itu panitia masih berkewajiban ngasihkan ke orang lagi. Nyusahin itu malahan. Nyusahin panitia itu. Gitu. Ya. Makanya kalau lewat panitia sebaiknya ya mungkin seminggu sebelumnya, biar panitia punya waktu untuk prepare untuk ngasih-ngasih ke orang lain lagi. Gitu. Ini ngambil waktu yang paling afdol, tetapi dititipin. Dititipin. Sementara panitia, waduh udah jam 12 malam ini, mau dikasihin ke siapa lagi? Akhirnya panitia keliling kemana-mana. Mau bagi-bagi. Padahal besok harus pagi-pagi bangun untuk sholat Idul Fitri. Waduh, nyusahin itu. Kalau mau kalau mau langsung mengambil waktu afdolnya, ya kasihkan aja langsung. Itu malam-malam supaya nggak ketahuan, wah keluar rumah bagi-bagi, nggak apa-apa. Wallahu ghaniyun. Wallahu Allah ghaniyun, itu maha apa? Maha ghani. Kaya itu apa sih Pak? Apa kaya itu apa? Maha apa? Kaya itu apa?
punya tapi nggak butuh. Enggak, ini kalau salah dibantah aja nggak apa-apa. Ini kan pengetahuan saya. Orang kaya itu punya tapi nggak butuh. Gitu. Ada orang punya duit banyak tapi masih korupsi. Kaya nggak itu, Pak? Nggak berani ngomong. Kalau saya nggak ngomong kaya, ntar nggak nyumbang lagi ke masjid. Wah, repot. Nah, ini ghaniyun. Ghaniyun itu asli tulisannya adalah ghaniyun tulisannya. Ya-nya ada 2. Tulisannya gini, ghaniyun. Ghaniyun itu asli tulisannya ghaniyun. Cuman ada ya ketemu ya, akhirnya dijadiin satu, terus kemudian dirubah menjadi tasdid yang ini. Ghaniyun. Mengikuti pola fa'ilun. Allah Maha Kaya, Halimun, lagi Maha apa? Maha penyantun. Ya, Halimun, Maha penyantun. Nyantuni itu. Wallahu ghaniyun halim. Makanya ketika Allah disifati dengan kalimat ghaniyun, Allah mempunyai, tetapi Allah tidak butuh terhadap sesuatu yang dipunyainya itu. Jadi kalau misalnya saya mengaku sebagai orang kaya, maka setidaknya saya tidak terlalu butuh dengan apa yang saya punya. Nah, ketika nggak butuh, kasih. Namanya nggak butuh. Jangan malah ditimbun, simpen. Orang lain, tetangga malah nggak makan, susah lagi. Itu jangan. Makanya ketika seseorang diberikan amanat harta, maka sebaiknya itu diputarkan kembali. Dengan cara apa? Belanja, sedekah, zakat, infak, hadiah. Pokoknya diputerin lagi, jangan terlalu banyak disimpan. Kalau terlalu banyak disimpan, setidaknya kita sudah menghambat rezeki orang lain. Gitu. Lalu saya nggak punya tabungan, Pak, karena sesuai apa yang dikatakan Ustaz. Kenapa? Utang saya banyak, Pak, cicilan sana sini. Tanggal 10 bayar cicilan, 11 bayar cicilan lagi, 20 udah ditagih lagi, cicilan lagi. Aduh. Pantesan nggak punya tabungan. Duitnya habis buat bayar cicilan. Aduh. Gitu. Tapi memang tasarrufnya begitu, diputer lagi. Dapat puterin lagi. Nggak harus disedekain sih, enggak, Pak, enggak. Buat belanja, dipinjemin ke orang. Gitu loh. Supaya apa? Supaya rezeki itu ngalir terus gitu. Ya, yang disimpan ya ada, maksudnya kan memang kita itu diperintahkan untuk mempersiapkan esok hari, itu ya ada. Tapi jangan semuanya. Mungkin gaji 5 juta mungkin disimpan 4.900.000. Repot. Iya, maksudnya itu diputer lagi. Kasih ke istrinya supaya belanja, kasih ke anaknya supaya jajan gitu. Saya senang banget kalau anak saya minta jajan. Pak, minta duit buat jajan, saya kasih langsung. Senang saya, karena apa? Duit itu akhirnya mau muter. Yang dagang juga senang karena dagangannya laku. Senang, Pak, itu akhirnya. Gitu. Makanya kalau punya anak kok nggak minta jajan, tanyain, kamu minta jajan nggak, Nak? Supaya dia mau jajan. Jajan itu apa? Ya muterin duit kan, muterin rezeki. Gitu. Karena apa? Kalimat rezeki itu di dalam kalimat bahasa Arab selalu menggunakan kalimat rozakna. Nah itu kami, itu Allah. Kami rizkikan padamu. Kalau sudah Allah menggunakan domir nahnu, kami, itu berarti Allah memuliakan siapa saja orang yang terlibat di dalamnya itu. Habis ini, wah, saya nanti semangat ini, Pak.
semangat untuk memutarkan duit, langsung ngajak istrinya belanja. Tuh. Iya, ngajak istrinya belanja. Kalau sudah enggak ada yang dibeli lagi, sedekah. Gitu loh, Pak. Maksudnya gitu. Ya, ada yang utang-utangin. Enggak bakalan habis, enggak bakalan habis. Itu pas. Ya. Ya misalnya ntar kemudian saya terus bisikin Pak Rahmat tolong pinjemin duit. Udah tanggal 25 nih, udah jatuh temponya, pinjemin, nggak apa-apa, pinjemin aja Pak. Pinjem itu juga, menghutangi itu juga bagian daripada Allah memberikan jalan rizki. Itu kan gitu kan. Ya Pak Haji Qasim ya, muterin aja Pak Haji Qasim. Jangan ditumpuk-tumpuk lah. 9 pintu itu kan lumayan itu. Puterin aja yang 8 itu. Yang 1 buat kebutuhan sehari-hari, yang 8 puterin lagi. Lah daripada tetangga kita mau nyari pinjaman susah. Mau pinjam ke bank juga nggak dipercaya, rumahnya masih ngontrak. Nah, itu. Disurvei ternyata nggak punya rumah. Ini satu-satunya kan memang kita yang tetangganya itu. Gitu. Wah kalau ditagih dia nggak bayar Pak, nanti ada ayatnya yang lain. Ya, kalau orang diutangin nggak bayar-bayar, ada ayat yang lain tuh. Ada ayatnya tuh. Kalau mereka nggak bisa bayar, berilah tempo. Tuh, ada ayatnya. Maksudnya ada titik kebaikannya. Ketika Pak Qasim bisa mengendalikan nafsu untuk tidak marah, ada ayatnya. Orang yang menahan amarah. Tuh. Jalan kebaikannya ada itu Pak. Itu. Ada ayatnya itu. Iya. Ya itu kan ketika kita bisa menahan amarah, orang lain marah-marah, ditagih malah marah-marah, kita bisa menahan, kita memaafkan, wal afina anin nas. Iya. Yang diutangin lebih galak Pak. Ada ayatnya lagi, memaafkan manusia. Tuh. Ada jalannya itu. Iya. Ya, ada ayatnya itu. Mengikhlaskan itu ada. Iya kan nanti ada urusannya nanti di akhirat kan. Itu. Ya saya ngomong kayak gini karena saya nggak punya duit. Kalau punya duit juga ceritanya lain Pak Haji Qasim. Ini nanti direkam ini, jangan direkam lah ini bercanda-bercanda kayak gini. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha ada. Ucapan yang baik serta ucapan meminta apa tuh? Meminta maaf itu. Atau ampunan atau memaafkan, khairun itu lebih apa? Lebih baik min shadaqatin daripada sedekah yatsba'uha ada. Memang memberi itu di dalam Quran terkadang menggunakan kata sedekah walaupun yang dimaksud itu zakat. Kalau 8 asnaf itu Pak, 8 asnaf dalam ayat tentang zakat itu menggunakan kata sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Bunyinya sedekah. Tapi jangan kemudian kita artikan sedekah itu selalu dihukumi sunnah karena ternyata ada sedekah wajib. Makanya dalam hal memberi Pak, itu hukumnya nanti bisa berubah-ubah hukumnya itu. Ya, bisa suatu saat menjadi wajib, bisa terus kemudian ada yang dihukumi sunnah dan sebagainya. Itu. Yang penting kalimat infak kalau tidak dibarengi dengan kata sholat gitu, maka bisa bermakna memberi. Kalau misalnya ada kalimat wa aqimus sholata wa atuz zakat, bukan wa atuz shadaqah, tapi wa atuz zakat. Maka kalimat wa atuz zakat itu yang dimaksud adalah zakat yang bersifat wajib, terutama zakat fitrah.
Nah, zakat fitrah itu Pak, zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu diberikan ya asnafnya, ya mustahiknya, orang yang berhak menerima zakat fitrah itu hanya orang fakir dan miskin. Zakat fitrah jangan diberikan kepada gorimin, fisabilillah, jangan. Zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin, karena kaitannya tentang apa? Makan. Nah, 8 asnaf itu, 8 asnaf, yaitu ya untuk zakat mal, zakat yang bersifat wajib dari harta kita. Jadi sebetulnya kalau kita jadi panitia zakat nih Pak, kalau zakat fitrah kita pisahin, khusus zakat fitrah ini kita berikan kepada fakir miskin. Kalau ada asnaf-asnaf yang lain, ambilkan dari zakat mal. Gitu. Nah, ini zakat fitrah dibikin gorimin dikasih. Misalnya ngasih pun lihatlah dari sisi kefakirannya. Ini udah fakir, banyak utang. Kan aneh kan Pak, orang fakir banyak utang. Aneh kan? Apa ada? Orang fakir malah banyak utang. Oh, banyak ya. Emang banyak ya. Orang fakir banyak utang. Kok bisa gitu orang fakir? Biasanya orang fakir itu kan minder Pak. Mau minta utang aja minder. Ya kecuali yang enggak, maksudnya gitu. Kecuali yang enggak minder. Ya. Ya kita ini ya. Alladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta mereka, fisabilillahi, di jalan Allah. Summa, kemudian la yutsbi'una, mereka tidak mengiringi ma'angfaku, apa yang mereka nafkahkan itu, manan, rasa apa? Rasa mengungkit-ungkit, wala ada, dan tidak rasa menyakiti, lahum, maka bagi mereka ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan minta ampun, khairun, itu lebih baik, min sodakotin, daripada sedekah, yatsba'uha ada, yang diikutinya rasa apa? Menyakiti. Wallahu, dan Allah, ghaniyun halim, maha kaya, halimun, lagi maha penyantun. Saya tambah satu lagi deh. La tubtilu, la ini bermakna janganlah. Tubtilu artinya batal. Berarti apa? La tubtilu, janganlah kalian membatalkan. Janganlah kalian membatalkan. Ini sebenarnya bukan kosakata baru nih, membatalkan. Ria'a, ria'a artinya ria. Ria apa ria? Pakai iya ya, ria. Terus kemudian Sofwan, kama sali Sofwanin, Sofwan batu licin, batu kinclong, Sofwan. Turabun, turab itu tanah atau debu. Wabilun, hujan, sama dengan soyib, hujan, sama dengan matorun, hujan. Wabilun. Soldan, kalau wabilun tadi hujan terus, wabilun apa? Hujan gerimis, soldan. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu.
Qadara, qadir, apa qadir? Artinya berkuasa. Sultan tadi apa? Gerimis, hujan kecil. La yaqdiruna, mampu. Qadara mampu. Udah. Pak Ketua, silakan diterjemahkan Pak Ketua. Ayo Pak Ketua. Ketua apa ini? Ayo, satu halaman ini aja, enggak usah semuanya. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Kalian membatalkan sedekahatikum, sedekah kalian, bil manni, sebab apa tadi? Manan tadi apa? Manan, mengungkit-ungkit. Wal ada, menyakiti. Stop. Janganlah kalian membatalkan sedekahmu, sebab apa? Mengungkit-ungkit, wal ada, dan menyakiti. Ini dua penyakit ini, mengungkit-ungkit dan menyakiti. Nah, kalimat bil manni wal adha itu terjadinya bukan saat kita memberi, bukan saat kita ngasih. Setelahnya. Jadi hari ini kita ngasih, ikhlas Pak, ikhlas. Gitu. Begitu kita ngasih, misalnya ada pengemis nih, pengemis Bu. Nggak tahu di sini ada apa nggak pengemis. Di Bekasi itu banyak pengemis. Kita kasih tuh Pak, kasih. Begitu saya lewat, misalnya ada orang lewat wartegnya, katanya dia bagi-bagi Pak. Oh, dikumpulin tuh jadi satu sama teman-temannya itu. Wah, ini bagianmu, ini bagianmu, ini bagianmu. Loh, ini kan tadi yang ngemis. Ternyata ngemisnya ini bukan karena memang benar-benar butuh, tapi karena sudah dijadikan apa? Profesi misalnya gitu. Akhirnya terus kemudian saya ngomong, oh kamu itu masih sehat kayak gini, misalnya gitu ya, masih sehat, gini malah jadi ngemis dan segala macam. Kalimatnya benar, ya, tapi nyakitin. Nah, bisa jadi kalimat yang terucap ini itulah yang membatalkan nilai atau pahala sedekah. Nah, itu terus kemudian dicontohkan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Apa artinya? Seperti orang yang yunfiqu apa? Menginfakkan malahu, hartanya, ria'an nas, karena ria kepada manusia. Nah, seperti contohnya apa orang yang merusak atau membatalkan sedekah tadi? Orang yang berinfak tapi ria. Ria itu gimana Pak? Ria itu apa sih? Pamer. Nah, gini maksudnya ria itu ya, bukan berarti yang terlihat itu pasti ria, bukan. Lalu misalnya saya punya HP, ini Pak Rahmat, buat Pak Rahmat aja saya kasih deh gitu. Bapak ngelihat, semuanya orang ngelihat. Dilihat orang itu belum tentu pamer. Itu maksudnya gitu. Artinya ria itu perbuatan musyrik paling terkecil itu ria. Musyrik Pak, perbuatan syirik paling terkecil, paling semua orang pernah, itu apa? Ria. Nih, dalam kitab Syu'abul Iman itu disebutkan di antara 73 tingkat kemusyrikan, perbuatan musyrik itu diantaranya adalah apa? Ada satu ria. Karena apa? Ria itu adalah dia berbuat sedekah atau berbuat baik, sedekah, tetapi tidak berharap pahala dari Allah. Dia berharap pahala dari selain Allah.
Yaitu apa? Bisa pahalanya bisa berbentuk pujian, bisa berbentuk penghargaan, bisa berbentuk apa sajalah, pokoknya selain Allah. Nah, indikasinya kalau tidak diberi, dia ngungkit-ngungkit tuh, bil manni wal adha. Indikasinya orang ria itu, Pak. Jadi misalnya ngasih, akhirnya terus kemudian dia ngungkit-ngungkit. Kamu itu udah dikasih nggak tahu terima kasih. Itu udah ciri-ciri itu, Pak. Sering kan kita ngomong kayak gitu, Pak. Kamu tuh orang nggak tahu diri, udah dibantu, nggak tahu terima kasih kamu. Kalau yang ngomong orang lain sih nggak apa-apa. Yang ngomong ini yang bantu, yang ngasih. Makanya supaya tidak terjadi ria, orang ini yang nasihatin harus orang lain, gitu. Makanya biasanya yang suka nasihatin itu nggak sering nyumbang, yang suka nasihatin. Iya, memang aturan. Memang umumnya begitu, Pak. Yang nggak tahu di sini gitu apa enggak. Biasanya yang sering usul itu malah nggak sering nyumbang. Sering usul loh, Pak. Saya usul loh, pokoknya. Kalau yang nyumbang biasanya malah pendiam, Pak. Diam, tahu-tahu nyumbang. Tahu-tahu transfer, tahu-tahu. Jadi nanti Pak DKM nggak usah kaget ketika orang banyak usul, jangan harap terlalu banyak orang ini mau nyumbang. Ya contohnya ustadz-ustadz itu, Pak. Nggak mungkin yang ngomong. Ini saya nggak ngomongin orang, ngomongin saya sendiri gitu. Karena sering nasehatin. Gitu. Akhirnya lupa, nggak nyumbang. Dan memang alurnya udah begitu, Pak. Kalau saya yang nyumbang, nanti takutnya saya malah ria. Nah, takut berbuat ria sehingga tidak nyumbang, itu juga keburukan. Kenapa Pak Ustadz? Kok Pak Ustadz nggak nyumbang sendiri? Saya takut ria, dan malah... Lah kalau orang semuanya takut ria, akhirnya nggak nyumbang, hancur, Pak. Gitu. Iya. Kan kalau bagi ketua DKM, bagi panitia, masa bodoh mau ikhlas apa enggak, yang penting nyumbang. Tanyain Pak Thohir. Iya benar ya. Yang penting nyumbang. Iya. Nggak usah kakek ngomong, yang penting nyumbang. Mau ikhlas nggak ikhlas, yang penting nyumbang. Nah, ikhlas itu urusan masing-masingnya. Gitu. Makanya kalau yang nyumbang Pak Haji Qasim lebih baik banyak walaupun nggak ikhlas, daripada dikit tapi nggak ikhlas. Iya. Nggak apa-apa Pak Haji Qasim, terima aja Pak Tahir. Kalau Pak Haji Qasim nyumbang, terima aja. Kalladzi yungfiku malahu ria'an nas, gitu. Yang sedekahnya batal itu seperti apa? Seperti orang yang menginfakkan harta tetapi ria. Tetap ria. Ayo lanjut, diterjemahkan lagi. Wala yu'minu billah. Pak Rahmat ya, Pak Rahmat. Wala yu'minu dan wala yu'minu, dan dia tidak beriman terus famasaluhu masalu sama masali sama. Perumpamaannya seperti asoba itu musibah, itu menimpa. Hujan. Taroka apa?
meninggalkannya soldan, hujan gerimis. Nah, dah sampai situ dulu. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tadi kan di antara orang yang sedekahnya batal adalah orang yang menginfakkan harta karena riya. Dan wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini kalau sedekahnya sedekah wajib. Jadi murtad, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir itu bisa menghilangkan apa tadi? Menghilangkan pahala-pahala apa? Pahala-pahala kebaikan. Jadi misalnya ada orang muslim, dia sudah bayar zakat. Tapi begitu setelah lebaran dia musyrik misalnya, murtad misalnya. Maka kebaikan atau pahala yang sudah didapat oleh orang yang masih muslim tadi itu hilang gara-gara murtad. Jadi tidak beriman kepada Allah itu bisa menghilangkan pahala. Famasaluhu, maka perumpamaannya kamasali sofwan, seperti perumpamaan batu. Pak. Ini batu. Alaihi, di atasnya turabun, ada apa? Debu. Batu yang kemudian ada tanahnya. Fa'asobahu wabilun, lalu menimpa batu itu wabilun apa? Hujan. Hujannya lebat, wabil itu harus lebat. Wabilun, hujan lebat. Fatarokahu, lalu meninggalkan hujannya soldan, hujan gerimis. Maksudnya apa sih Pak ini Pak? Kan namanya perumpamaan ya. Ayo, perumpamaan apa sih maksudnya? Nah, debu itu ibarat apa? Pahala apa? Pahala. Nah, sedekah itu ibarat batunya, gitu ya Pak? Ya kan? Terus kemudian debu itu ibarat pahalanya. Kemudian hujan ini apa? Ria. Hujan ini ria. Nah, ketika hujan atau ria ini datang, akhirnya debu itu hilang. Berarti ketika seseorang berbuat ria, maka pahala yang didapatnya hilang. Gitu. Nah, fatarokahu solda. Tadi hujan itu ibarat apa? Ria. Berarti ini fatarokahu soldan. Jadi udah duitnya apa? Udah hartanya keluar, tidak mendapatkan apa? Pahala. Yang ada ya penyesalan itu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Ayo, la yaqdiruna, mereka tidak mampu ala syai'in atas sesuatu mimma kasabu, dari sebab apa-apa yang mereka usahakan. Mereka tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan ala syai'in, atas syai' sesuatu, mimma kasabu, dari apa-apa yang mereka usahakan. Artinya seseorang tidak bisa menahan terhadap hilangnya apa? Hilangnya pahala. Nggak bisa. Pokoknya tahu-tahu hilang, karena kadang-kadang ria dan lain sebagainya itu karena orang tidak menyadarinya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu, dan Allah la yahdi apa? Tidak memberi petunjuk al qaumal kafirin, kepada kaum yang kafir. Sebenarnya terjemahnya sebenarnya udah lulus sebetulnya terjemahnya. Ya, sekarang ini jam berapa nih? Nah, masih mau yang ayat terakhir aja deh. Ya ayyuha, itu kalimat apa? Ya ayyuha, isim fi'il atau huruf? Ya ayyuha itu namanya
huruf, karena bentuknya huruf panggilan, namanya huruf nida. Huruf apa? Nida. Alladzina tadi disebut isim. Alladzina apa? Isim. Isim. Ciri isimnya alif lam alladzina. Namanya isim mausul. Isim mausul. Amanu itu bentuknya fi'il apa? Ini fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi. Fi'il madhi itu pasti mempunyai domir. Domir itu pelakunya. Domir yang tersimpan di dalam kalimat amanu. Domirnya apa? Yaitu hum. La tubtilu. La-nya ini namanya huruf. Huruf apa? Namanya huruf nahi. Huruf yang bermakna janganlah. Nahi itu apa? Huruf yang bermakna janganlah. Tubtilu. Ini namanya fi'il. Karena nahi itu pasti ketemu fi'il. Fi'il namanya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il apa? Fi'il mudhari' af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Fi'il mudhari' af'alul khamsah. Pak DKM, aduh apa meneh gitu kan. Sodakoti ditambah dengan kum, dua kata. Sodakoti kum. Kalimat sodakoti itu isim. Isimnya jamak. Jamaknya jamak mu'annas. Jamaknya jamak mu'annas. Salim tidak? Jamak mu'annas gitu aja ya. Kum, domir. Kum itu apa? Domir. Domirnya domir apa namanya? Domir muttasil. Bil manni, bi-nya huruf. Namanya huruf apa, Pak? Huruf jar. Namanya huruf jar. Al-manni isim. Cirinya alif lam, isim. Mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Wal adza, wawunya huruf. Namanya huruf atof. Namanya huruf atof. Atof itu apa, Pak? Kata sambung ya, Atof. Wal adza, al adza isim. Al adza isim. Mudzakkar atau muannas? Ya. Namanya muannas karena ada alif maksurahnya. Kalladzi, ada dua kata, kalladzi, ka dan alladzi. Alif maksurah muannasnya. Alif maksurah itu alif bengkongnya itu yang paling akhir itu. Tanda muannasnya. Kalladzi. Tapi jangan ngomong itu alladzi ada alif maksurahnya. Jangan, itu kan ada muannasnya nanti alati. Ada alif maksurahnya juga. Kalladzi, ka-nya namanya huruf. Namanya huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Alladzi isim. Namanya isim apa? Isim mausul. Yungfiku namanya fi'il. Fi'il apa, Pak? Mudhari'. Namanya fi'il mudhari'. Emang kita itu nggak pernah salah. Udah jelas-jelas ngomong fi'il madhi, ngomong kecepatan ya. Ada aja ya. Yungfiku. Pokoknya kalimat fi'il ke huruf terakhirnya dhammah pasti mudhari'. Ada ceritanya fi'il terakhirnya dhammah kok madhi itu nggak ada. Malahu berapa kata, Pak?
Dua, yaitu kok mala dan hu. Karena nanti artinya beda kalau kita nyebutnya beda. Malahu, apa-apa yang ada baginya. Kalau malahu berarti hartanya. Mal kan? Jadi kalau dipisah, malahu ini mal dan hu. Bukan ma apa yang loh Pak. Itu. Kayak misalnya di surat Al-Lahab itu, surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi watab ma agna anhuma luhu, malu. Itu lu jelas malu. Ini lahu kok masalahnya. Ini mala dan hu. Mala isim, mala apa? Isim mudakar. Hunya isim domir. Hunya domir. Ria'a isim. Anas juga apa? Isim. Udah sampai anas aja lah. Nanti untuk selanjutnya kan sendiri udah bisa, sama kok. Ya, tapi ya jangan salah, yu'minu tadi bilang fi'il madhi lagi. Yu'minu fi'il mudhari. Ya, ria'an nas. Ya. Dah cukuplah, wallahu a'lam bishawab. Jangan banyak-banyak, ntar kebanyakan malah muntah lagi ntar. Dikit-dikit aja. Ya. Nah, nanti untuk selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan untuk latihan tasrif ya Pak ya, latihan tasrif perubahan fi'il madhi mudhari amr. Nah, ini gitu ya, insya Allah. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian sampai ayat 264 tadi ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.